Oke, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Maksud saya nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di setiap kuadran. Harusnya di sini, harusnya judulnya itu harusnya ini gitu ya. Nah, pada pembahasan di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan tanda dari nilai perbandingan trigonometri di tiap kuadran. Oke, kali ini kita langsung menentukan nilainya saja ya. Oke, caranya itu gampang teman-teman. Nah, teman-teman kan sebelumnya sudah sudah itu tahu ya, kalau misalnya kita gambar gini, suatu koordinat kartesius begitu kan. Oke, kita gambar gini. Nah, maka sudut yang berada di kuadran 1 tuh sudut berapa? Oh, maksud saya begini. Oke, di sini kan 0 derajat ya. Di sini 0, sorry. Di sini 0 derajat. Oke. Oke, misalnya di sini. Nah, di sini 0 derajat, di sini 180 derajat. Nah, di sini kan juga misalnya kalau kita mulai dari sini terus balik sampai sini berapa derajat? Ya, 360. Ternyata ini bukan hanya milik 0 derajat, tapi di sini juga bisa 360 derajat gitu ya. Nah, jadi kalau untuk menentukan perbandingan trigonometri di setiap kuadran, patokannya pakai ini aja teman-teman, pakai 180 atau pakai 360 gitu ya. Nah, oke, gampangnya gimana? Oke, misalnya kita diminta menentukan berapa sih nilai sin 150 derajat gitu. Nah, pertama kita tentukan dulu teman-teman, ini tandanya apa. Nah, sin kalau 150 itu kan kuadran 2 ya, di kuadran 2. Dan nilai sin di kuadran 2 apa? Positif ya. Oke. Berarti kita tidak perlu kasih tanda negatif di sini ya, tahu karena dia positif kan. Nah, caranya bagaimana? 150 kan di mana? Di antara berapa? Di antara di sini ya teman-teman, di antara 90 derajat dan 180. Nah, kalau kita lihat ya, kan kita kan patokannya 2, pakai 180 atau pakai 360. Nah, 150 itu lebih dekat ke 180 atau 100 atau 360? Tentu saja lebih dekat ke 180 ya. Ya. Nah, tinggal teman-teman tentukan berapa sih selisihnya. 150 dengan 180 selisihnya 30. Berarti nilai sin 150 itu sama aja dengan sin selisih mereka berdua, yaitu 30 derajat. Berarti sin 30, kalau sin 30 kan ada di tabel. Ada enggak? Oke, mana? Oke, sin 30. Sin 30 setengah ya. Oke, berarti sin 150 sama aja dengan sin 30 itu setengah. Gampang ya? Gampang. Kemudian berapakah nilai dari cos 300 gitu ya. Nah, cos 300, kalau 300 derajat kan lebih dekat ke 360 ya. Nah, berarti pakai patokannya 360. Berapa selisihnya dengan cos 360? Selisihnya 60 derajat kan? 300 dengan 360 kan selisihnya 60 derajat. Berarti nilainya sama dengan nilai cos 60 derajat. Tandanya negatif atau positif? Kita cek. Cos di kuadran berapa? 300 di kuadran 4. Oke, cosnya positif, ternyata positifnya. Berarti berapa cos 60? Kalau di tabel cos 60 itu setengah ya teman-teman ya. Misalnya kita ditanya nilai sin 225 derajat. Oke. Ini pakai patokan 180 atau pakai patokan 360? Ya, tentu saja pakai 180 karena lebih dekat ke 180 ya. Nah, berapa selisihnya? Antara 225 dan 180 selisihnya berapa?
Ya selisihnya biasanya 45 ya kalau ujungnya 5 nih. Ya karena memang benar 45. Berarti nilai sin 225 itu sama dengan nilai sin 45 derajat. Nah ini negatif atau positifnya baru kita tentukan dulu. 225 di kuadran berapa? Di kuadran 3 ya. Nah nilai sin di kuadran 3 itu negatif atau positif? Kalau di kuadran 3 yang positif kan hanya tan. Berarti selain tan negatif. Berarti yang ditanya sin, berarti negatif ya. Berarti ini negatif ya. Oke. Berapa sin 45? Kalau di tabel sin 45 itu sama aja dengan setengah akar 2 begitu ya. Nah berarti teman-teman harus hafal ya. Tabel ini nanti dihafal. Tabel ini nih. Nah ini harus teman-teman hafal nih. Minimal ya sampai tan ya. Kalau untuk besok yang saya keluarkan itu mungkin sin kemudian cos kemudian tan baru sekan. Nah ini cukup 4 ini sementara ya yang teman-teman hafal. Oke. Lagi ya latihannya. Misalnya cos 150 derajat ini sama dengan berapa? Nah kalau 150 jelas nilainya lebih dekat ke 180 ya. Karena kan kita tadi pakai dua patokannya itu 180 kalau enggak 360. Ini lebih dekat ke 180. Berarti kita tinggal hitung selisihnya dengan 180 kan 30. Berarti sama aja dengan cos 30. Nah baru kita nentuin positif negatifnya. Cos ini kuadran berapa? 150 kan antara 150 itu kuadran 2 ya. Sedangkan di kuadran 2 yang positif hanya sin. Kalau cos berarti negatif. Berarti ini sama dengan berapa? Berarti sama negatif cos. Ya, negatif cos ya. Berapa negatif kalau cos 30? Cos 30 itu di tabel itu setengah akar 3 ya, teman-teman. Nah, ini beberapa contoh dasar gitu ya. Sedangkan kalau di soal besok yang keluar waktu PAT itu tipe-tipenya seperti ini ya, teman-teman. Tentukan nilai dari misalnya sin 150 derajat kali dengan cos 225 derajat. Oh ini ditambah misalnya. Oh kali aja lah. Kali misalnya. Kalau tambah juga bisa nanti ya. Terus dibagi misalnya tan 210 misalnya dikali sekan 480 derajat. Oke. Ini berapa nilainya? Jadi masing-masing kita tentukan terlebih dahulu berapa sih nilai sin 150, nilai cos 225, kemudian nilai tan 210, kemudian nilai sekan 480. Kita hitung masing-masing dulu. Begitu ya. Mulai dari sin 150 derajat. Oke. Sin 150 itu kan lebih dekat ke 180. Berarti patokan 180. Berarti sama aja dengan sin 30. Negatif atau positif? Kalau sin di kuadran 2. Sin di kuadran 2 itu positif ya. Berarti tidak perlu kita kasih min. Berarti sama dengan setengah. Oke. Untuk yang 150 clear. Kemudian adalah 225. Nah, cos ya, cos 205. Oke. Berarti cos 225 derajat. Ini kan lebih dekat ke 180. Berarti pakai patokan 180. Berapa selisihnya? Ya 45. Berarti sama aja dengan cos 45 derajat. Nah, cos kalau 225 itu kan di kuadran 3. Cos di kuadran 3 nilainya negatif ya. Berarti ini negatif. Berapa cos 45? Cos 45 itu nilainya sama dengan di tabel setengah akar 2 ya, teman-teman. Atau boleh ditulis ya akar 2 per 2 juga boleh. Kan sama. Clear ya? Kemudian tan 210. Oke. Tan 210. Lagi-lagi 210 ini dekat ke 180. Berarti patokannya 180. Berapa selisih antara 210 dan 180? Ya 30. Berarti ini sama aja dengan tan
230. Negatif atau positif? 210 itu kan kuadran 3. Nah, tan di kuadran 3 tadi positif negatif? Positif ya, berarti tetap. Oke. Bapak tan 30. Kalau di tabel tan 30 kita lihat aja teman-teman. Ini tan 30 itu ini ya 1/3. Oke, berarti tan 30 itu sama dengan nih, sama dengan 1/3 gitu ya. Selesai. Oke, tinggal sekan 480. Berapa sekan 480? Sekan 480. Nah, ini kan lebih dari 360 derajat. Berarti lebihnya berapa? Lebih 120 ya. Cara menghitung lebihnya dari 360 kan tinggal kita kurangi. Kita kurangi 480 dengan 360 derajat berapa? 0, 120. Berarti lebihnya lebih 120 derajat. Berarti nilai sekan 480 itu sama aja dengan nilai sekan lebihnya dari itu tadi ya. 120. Nah, berarti pakai patokan berapa? Lagi-lagi pakai patokan 80 karena dekat ke 80 ya. Berarti sama aja dengan nilai sekan 60 ya. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaannya 120 itu kan di kuadran 2. Apakah nilai sekan di kuadran 2 itu positif atau negatif? Nah, kita lihat. Di kuadran 2 kan yang positif hanya sin gitu ya. Berarti cosnya dan tannya negatif. Nah, untuk nilai sekan tinggal kita lihat. Sekan ini kan kebalikannya cos. Sedangkan cos di kuadran 2 itu negatif, berarti ini negatif ya. Oke. Berapa sekan 60? Negatif sekan 60 berapa? Kita lihat ya. Negatif sekan 60. Oke, 2 ya. 2 nilainya. Oke. Berarti min 2 gitu ya. Oke. Kita sudah punya ya masing-masing nilainya, baru kita masukin ke soal yang ditanyakan tadi ini ya. Oke. Kita copy dulu, bisa tidak ya? Copy gitu ya. Oh, ternyata bisa. Nah, di sini ya. Kan kita tanya nilai berapa. Oke. Berarti berapa tadi? Sin 150 nilainya berapa tadi? Sin 150 nilainya setengah kan? Berarti setengah kita kali dengan cos 225. Cos 225 berapa? Cos 225 tadi ini ya, akar 2/2. Berarti kita kali dengan akar 2/2, kita bagi tan 210. Tan 210 berarti 1/3. Kita bagi 1/3, baru kita kali lagi, ini dot ini kali ya teman-teman. Kita kali sekan 480. Sekan 480 ini ya, negatif 2. Berarti negatif 2. Tinggal kita kalikan hasilnya. Ini jadinya berapa yang atas? Yang atas kan setengah. 1 kali akar 2 tetap akar 2. 2 kali 2 4, berarti akar 2/4. Kita bagi, ini berapa? Min 1/3. 1/3 kita kali min 2. Berarti kan min 2/3. Nah, berarti kan sama aja dengan ini kita bagi dengan ini kan. Berapa? Ini bagi ini. Kan sama aja dibalik nanti ya. Jadi perkalian. Jadinya berapa? Sama dengan akar 2/4 kita kali. Kalau ini min 2/3 tinggal kita balik. Jadi akar 3/-2 begitu ya. Oke. Kalau sudah kita balik seperti ini, tinggal kita kalikan yang bersesuaian. Berarti akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 gitu ya. 4 kali min 2 ya min 8. Berarti jawabannya adalah min 8. Akar 6/min 8 itu. Cukup sulit ya teman-teman, tapi teman-teman bisalah nanti pahami video ini, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, coba teman-teman nanti boleh cari latihan soal di sumber lainnya begitu ya.